Kalau kita berbicara perempuan muslimah, ya, pengusaha muslimah, pasti yang kita cari adalah generasi-generasi penerus yang mereka akan diciptakan memiliki value ke depan untuk menjadi seorang entrepreneurship seperti itu. Karena kita melihat bahwa di Indonesia peluang lapangan kerja itu pun juga terbatas. Jadi bagaimana caranya biar mereka tidak ketergantungan dengan instansi dan mereka bisa mengolah kompetensi yang ada dalam dirinya sendiri. Jamaah Kopdar TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, senang sekali sore hari ini kita akan ngomongin soal perempuan yang berdaya yang juga membangun usaha. Bukan hanya membangun usaha saja, tapi yang satu ini kita akan membahas Duta Muslimahpreneur. Penasaran apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Senang sekali saya Daku Maidi kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam acara spesial kita yaitu Kopi Darmo. Sore hari ini kita akan membahas IPMI mencetak generasi pengusaha masa kini melalui Duta Muslimahpreneur. Wah, mungkin yang udah mantengin Kopi Darmo di beberapa episode yang lalu sudah gak asing nih sama wajah-wajah yang cantik-cantik luar dan dalam ini ya. Kita langsung kenalan satu-satu. Yang pertama, yang paling ujung dulu yang ada di sana yaitu Bunda Dery Isfandriati SEAK selaku Ketua Panitia Duta Muslimahpreneur Surabaya. Assalamualaikum Bunda Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini termasuk personil baru yang datang ke sini ya. Selamat datang di TV 9. Teman-temannya tadi udah hafal ya, pintar gitu. Nah, ini Bunda Dery termasuk yang ya. Oke, tentunya di tengahnya juga sudah ada Ketua IPMI PD Surabaya yaitu Bunda Andrarini SP. Assalamualaikum Bunda Andra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Terima kasih seharian ini ya. seharian aja ini. Kayaknya udah mantau IPMI juga kegiatannya nextnya apa gitu ya. Simak terus ya IG-nya kita ya. Yang paling baru kemarin apa yang paling terakhir dilaksanakan? Yang paling baru kita kemarin ada beberapa pelatihan seputar digital marketing dan juga AI seperti itu. AI, wow, Ya, untuk UMKM untuk pastinya. UMKM pastinya. Oh, wow, ini udah sangat melaju sekali ya untuk pelatihannya. Dan di samping Indah tidak lain tidak bukan, ini adalah Ketua Divisi Humas IPMI PD Surabaya yaitu Bunda Erdewi Novita Kurniawati SPSI MSI Psikolog. Assalamualaikum Bunda Dewi. Langsung mendadak kalem ya. Iya. Baik, ini pasiennya banyak apa termasuk minim hari ini? Hari ini tadi lumayan ada 4 orang nih dengan segala permasalahannya dan kami juga hari ini ada home visit juga ke salah satu sekolah negeri yang ada di Surabaya. Wah, ngomongnya cuma 4 tapi ada home visitnya ya tadi ya. Lumayan banyak sekali, ini luar biasa terkait dengan IPMI ya. Kita akan lanjut kepada Bunda Andra terlebih dahulu. Kalau misalnya melihat dari sini, mencetak generasi pengusaha masa kini yang didampingi dengan Duta Muslimahpreneur. Ini apa dan untuk apa kok diadakan seperti ini? Silahkan. Baik, Bunda Andra. terima kasih Mbak Indah ya. Jadi Duta Muslimahpreneur ini adalah kegiatan rutin dari IPMI Pusat ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Dan itu kami mulai kegiatannya itu seleksinya di tingkat daerah. Nah, itu seleksi untuk apa sih sebenarnya? Kita harus tahu ya bahwa yang namanya pengusaha itu perlu regenerasi. Betul. Jangan hanya yang senior-senior aja yang pengusaha, terus nanti generasi berikutnya tidak mau kreatif untuk berusaha. Jadi kita dengan adanya Duta Muslimahpreneur ini tujuannya adalah untuk regenerasi pengusaha muda muslimah di Indonesia. Tujuan pertamanya itu. Kemudian yang kedua adalah kalau namanya pengusaha kan harus ada role modelnya tuh. Contohnya. Jadi sebenarnya ajang pencarian bakat yang ini adalah kita ingin mencari role model pengusaha muda muslimah yang bisa kita
contoh untuk semangatnya, tanggung jawabnya, kegigihannya dalam membangun usaha. Tentu saja tetap berlandaskan akhlakul karimah seperti itu. Itu ya, itu sebuah pengantar ya. Saya udah langsung, emang ya kalau IPMI bikin event itu pasti nggak kaleng-kaleng, pasti selalu spesial dan istimewa. Memang agak berbeda ya, bukan kompetisi putri-putrian, tapi memang ada added value-nya seperti itu. Seperti itu. Ini langsung kita todong kepada bagian humas ini ya. Karena pasti tidak jauh-jauh dari agenda dari humas juga pastinya. Kenapa konsepnya dibuat seperti itu, Bunda Dewi? Apakah ada misi tertentu juga atau bagaimana? Ya, kalau kita berbicara perempuan muslimah, usaha muslimah, pasti yang kita cari adalah generasi-generasi penerus yang mereka akan diciptakan memiliki value ke depan untuk menjadi seorang entrepreneurship seperti itu. Karena kita melihat bahwa di Indonesia peluang lapangan kerja itu pun juga terbatas. Jadi bagaimana caranya biar mereka tidak ketergantungan dengan instansi dan mereka bisa mengolah kompetensi yang ada dalam dirinya sendiri. Sehingga harapan kami mereka tidak harus menjadi seorang employee, tapi bisa menjadi seorang leader. Nah, leader itu harus menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu. Makanya ini yang ada di dalam bagian dari IPMI ini juga adalah pengusaha-pengusaha luar biasa, dan mereka tidak, kasarannya kita bisa mengatakan bahwa bukan egois diri sendiri yang menjadi entrepreneur, tapi kita mengajak seluruh dan sekitar kita untuk bisa menjadi entrepreneur juga. Betul, dan kalau kita menjadi entrepreneur yang sukses, justru kita akan membantu negara. Karena apa? Karena kita juga akan membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu, sehingga kita juga sanggup untuk menerima istilahnya lapangan kerja dari teman-teman yang sesuai dengan background mereka masing-masing. Ini makin penasaran ya, gimana sih kegiatan atau event dari Duta Muslimahpreneur ini, karena sudah hadir juga Ketua Panitia Duta Muslimahpreneur Surabaya. Ini untuk acaranya kira-kira kapan akan dilaksanakan, Bunda? Acaranya 7 Desember. 7 Desember, sehari saja atau? Sehari saja, mulai pagi sampai dengan sore. Jadi sistemnya kita seleksi awal. Seleksi awal itu nanti akan dinilai di 5 meja juri. Masing-masing juri akan mempunyai kriteria penilaian masing-masing. Seperti itu, dari situ nanti kita ambil, kita sudah mulai menyaring. Nah, nanti menuju sore mereka kita tampilkan di atas catwalk. Plus kita kasih kesempatan mereka 3 menit masing-masing untuk menampilkan kelebihan. Jadi yang bisa menari, menyanyi, berpidato dengan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Prancis atau bahasa lainnya juga boleh. Seperti itu salah satunya. Untuk penghargaannya apakah ada yang spesial nih dari IPMI? Iya. Yang pasti ada juara umum. Itu akan kita ambil satu karena itu akan mewakili Surabaya untuk ke tingkat berikutnya. Lalu ada runner up 1 sampai dengan runner up 4. Dilanjutkan dengan duta-duta lainnya seperti duta sosmed, seni budaya. Ada duta sosmed. Ada 10 duta. Ada 10 duta. Ini apa aja nih? Apa aja nih? Kalau yang gabung ini pasti akan tidak akan kecewa karena banyak kesempatan yang bisa dimenangkan. Tadi salah satunya duta sosmed, terus apa lagi? Seni budaya, terus duta kreatif. Wow. Terus apalagi ini kayaknya saking banyaknya, saking kreatifnya ya. Sampai ini dari IPM juga, ini kita ingin membahagiakan semua orang ini. Seperti itu. Wow, berarti untuk pelaksanaannya 7 Desember di mana kalau boleh tahu, Bunda? Di Royal Plaza. Royal Plaza. Berarti sekarang masih tahap seleksi atau sudah sampai tahap apa sekarang? Untuk saat ini memang kita seleksi awal. Jadi seleksi awal di sini kita lihat dari tinggi badan sama usia. Kalau sudah memasuki kriteria bisa mengikuti untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya. Jadi pertama ini adalah seleksi yang awal begitu ya. Nanti kira-kira ada berapa tahap untuk seleksinya? Ini tahap pertama, terus 3 nanti tahap. Ada 3 tahap. Wow, karena memang dari IPMI sendiri pasti juga akan menyaring ya siapa yang bisa benar-benar menjadi Duta Muslimahpreneur Surabaya, karena akan dilanjutkan ke
tingkat berikutnya. Sampai tingkat nasional. Sampai ke tingkat nasional. Wow, nanti ini makin nggak sabar ya. Kira-kira siapa ya, gitu ya. Oke, kita kembali kepada Bunda Andra. Kalau misalnya melihat berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh IPMI, kemarin juga saya habis scroll begitu ya. Ada digital marketing, terus habis itu ada berbagai kegiatan lainnya yang difokuskan untuk UMKM. Nah, gitu. Apakah itu termasuk dari visi misi program IPMI di periode saat ini atau mungkin seperti apa, Bunda Andra? Betul. Jadi karena kita IPMI itu ingin membantu mencetak pengusaha muslimah yang handal ya, dan juga memiliki daya saing serta bisa mandiri. Makanya kita dari IPMI PD Surabaya ini memiliki banyak aktiviti kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi dari para anggota. Gitu. Dari mulai kita membantu menyediakan pelatihan atau kita sering mendapat undangan dari dinas koperasi dan juga stakeholder yang lain, kita bagi anggota untuk mengikuti pelatihan-pelatihan berdasarkan kebutuhan mereka. Hingga kita juga membantu menyediakan akses informasi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait pemasaran, misal bazar, pameran, dan juga perkenalan dengan pihak-pihak stakeholder yang mungkin membutuhkan produk dari teman-teman IPMI, produk atau jasa yang dimiliki oleh rekan-rekan IPMI. Jadi tidak hanya membekali dengan pelatihan, tapi juga kita membantu untuk menyediakan sarana supaya produk dan usaha teman-teman tuh bisa berkembang. Bisa berkembang. Jadi selain kita menebarkan manfaat, tapi juga yang di dalamnya diberdayakan ya, seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang berapa jumlah anggotanya dari IPMI Surabaya? Kalau IPMI PD Surabaya, anggota yang daerah, kota itu ada 50. Di samping itu kita memiliki anggota di level PC atau kecamatan. Di Surabaya ini kita sudah memiliki 18 PC ya, pengurus cabang. Satu cabang itu juga sudah ada pengurus dan anggotanya seperti itu. Ini jadi ya ternyata tersebar sampai tingkat kecamatan. Nah, dari 50 perempuan hebat luar biasa itu ternyata menyebar lagi dari cabang-cabang juga yang cabang-cabang Surabaya. Oke pemirsa, itu masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar masih bersama dengan IPMI Surabaya dengan tema kita IPMI mencetak generasi pengusaha masa kini melalui Duta Muslimah Planner. Oke, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit ya bersama dengan Bunda Dery terkait duta-dutanya ada banyak sekali. Salah satunya ada Duta Sosmed karena ini termasuk yang eye-catching sekali ya karena mengikuti zaman, di era media sosial. Kira-kira selain Duta media sosial, Duta kreatif, Duta budaya, ada apa lagi Bunda Dery? Iya, ada Duta dakwah, Duta berbakat, Duta favorit, Duta ukhuwah, Duta inspiratif, Duta digital, Duta sosial. Sengaja tadi saya keep biar penasaran, biar nunggu terus. Saya kira ada duta. Saya makanya disuruh nanya lagi ya. Nanti gimana sih dutanya? Ternyata ada banyak sekali. Ternyata itu pasti sebelumnya ya waktu rapat ada banyak sekali ya pemilihan duta-dutanya. Apa yang kira-kira dimasukkan? Akhirnya 10 itu yang dipilih. Betul. Ya. Kurang lebih 10 itu berarti di luar dari juara atau seperti di luar apa? Dari juara. Di luar dari juara. Oke. Dan ini itu. kita mengaplikasinya dari nasional. Jadi semua aturan main seperti itu dari nasional. Dari nasional turun ke aturan ke daerah. Turun ke daerah. Oke. Terkait dengan persyaratannya pasti ini sangat sulit ya untuk persyaratannya tuh gimana? Boleh di-spill juga kepada pemirsa yang sedang menonton Bunda Dery. Iya, untuk persyaratannya yang pasti harus muslimah, usia 18 hingga 30 tahun, tinggi minimal 158 cm, berat badan proporsional, mampu membaca Al-Quran, mampu berbahasa Inggris, tidak merokok dan bebas narkoba, menarik, berkepribadian baik, sudah ataupun belum menikah, memiliki jiwa entrepreneurship dan usaha aktif, berpengetahuan umum baik, berdomisili sesuai KTP atau kota asal, dan bersedia menjalankan peran sebagai Duta Muslimah Planner 2025. Ini ada beberapa persyaratan yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu bisa membaca Al-Quran. Iya. Kenapa seperti itu? Apakah itu memang hanya aturan dari pusat saja atau mungkin ada misi khusus dari IPMI, Bunda Dery? Iya, memang selain memiliki intelektual, dia harus memiliki
jiwa spiritual juga harus kuat seperti itu. Jadi dia tidak hanya bisa baca Al-Quran, nanti kita juga akan menanyakan paham tidak dengan apa yang sudah dihafalkan. Sedetail itu ya, sedalam itu. Dan itu nanti untuk penjuriannya ada tersendiri. Ada juga ya. Iya. Jadi bukan hanya dites di awal saja, tapi nanti di hari juga ada tes lagi terkait dengan pembacaan Al-Quran. Wow, ini ya. Jadi untuk yang menyiapkan diri atau mungkin sedang tertarik begitu ya, ingin menjadi duta muslimah planner, pasti dari sekarang sudah harus lebih rutin lagi. Kalau misalnya sehari ngajinya bisa 3-4 lembar, setelah ini sehari 1 juz ya. Biar lebih lancar. Biar menjadi duta. Karena atas pertolongan Allah nanti. Iya, betul. Oke, jadi itu terkait dengan persyaratan pesertanya begitu. Tapi kalau misalnya untuk kita sebagai peserta, pastinya kita kan kadang ngelihat ya hadiahnya ya, Bunda Andra, kita melihat hadiahnya apa sih, nanti penghargaannya tuh seperti apa. Nah, boleh nggak kita tahu terkait dengan hadiah dan juga penghargaannya, Bunda Andra? Baik, untuk hadiahnya itu insya Allah itu akan sangat menarik ya. Pertama untuk para juara, terutama juara utama, runner up 1-4, kita sudah menyediakan trofi seperti itu, dan juga uang pembinaan. Uang pembinaan ya, insya Allah bisa bermanfaat digunakan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman. Kemudian ada selempang juga, kemudian ada juga buket bunga, dan yang jelas adalah piagam. Piagam penghargaan, karena ketika seseorang sedang membangun portofolionya, salah satu bukti bahwa dia sudah pernah menjuarai kejuaraan tertentu itu pasti ada piagamnya. Jadi kita provide untuk piagamnya itu. Kemudian satu lagi untuk duta juga kita akan sediakan hadiah menarik. Gitu. Pasti ada piagamnya juga, ada selempangnya juga, dan juga hadiah dari sponsor. Seperti pasti itu. Benefitnya luar biasa ya. Tapi dalam sehari itu apakah hanya proses seleksi saja atau mungkin ada penyuluhan khusus, ada acara tambahan atau seperti apa, Bunda Andra? Untuk hari itu kita memang khususkan untuk pemilihan duta muslimah planner. Jadi di awal seperti tadi sudah disampaikan Ibu Dery, seleksi awal ya. Mereka menjawab pertanyaan di 5 meja juri yang sudah menyediakan beberapa pertanyaan. Kemudian setelah itu seleksi tahap 2 adalah penampilan minat dan bakat, ini sudah di panggung. Gitu. Karena ketika nanti maju ke tingkat provinsi, pasti kita akan lihat ini anak sudah siap belum, atau ketika memberikan penampilan bakatnya di depan panggung masih nervous atau apa, itu pasti jadi bahan penilaian kita. Karena nanti di tingkat nasional pun kalau dia akhirnya juara di tingkat provinsi, di tingkat nasional, itu pasti juga akan diminta untuk memberikan atau menunjukkan bakatnya seperti apa. Jadi intelektual, bakat, dan juga kemampuan spiritualnya seperti itu. Jadi hari ini fokus menyaring wanita-wanita pilihan ya, yang luar biasa. Baru nanti nextnya adalah pendampingan. Nah ini termasuk ini tugasnya Bunda Dewi lagi. Iya, pasti didampingi nanti kalau maju ke tingkat selanjutnya. Dengan Bunda Dewi. Tapi kalau misalnya Bunda Dewi, kita berbicara soal peran dari duta muslimah planner, sebenarnya peran mereka nantinya apa? Ya, ketika IPMI mengadakan duta entrepreneur ini pasti tidak mungkin tanpa sebabnya. Jadi artinya apa? Mereka memang pasti akan membawa misi, dan visi dari IPMI sendiri, karena di sini kita pengusaha muslimah. Bagaimana nanti mereka akan membawa IPMI ini ke masyarakat luas dari seluruh stakeholder terkait seperti itu. Sehingga nanti kalau ada event-event apa dan sebagainya, pemenang-pemenang dari duta ini pasti mereka akan membawa visi dan misi dari IPMI. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memang harus ada bisa membaca Al-Quran dan speaking English? Artinya apa? Segala sesuatu itu kalau misalkan kita memang baik, itu secara akhlakul karimah, dengan adab yang baik, itu pasti insya Allah kemana-mana juga bisa membawa misi dengan baik. Karena bagaimanapun itu sudah merupakan best karakter dari seorang duta. Karena yang namanya duta itu kan pasti dia akan membawa misi terhadap apa yang memang harus duta ini lakukan terhadap masyarakat. Seperti itu. Jadi nanti setelah memang terpilih menjadi duta muslimah planner, untuk langkah selanjutnya nanti apa? Apakah ada karantina khusus atau harus seperti apa untuk persiapan
ke jenjang yang berikutnya? Ya, setelah nanti ada pemenangnya dan sebagainya, kami pasti akan memberikan sedikit seperti diklat ya, diklat pembekalan, kemudian secara kepribadian seperti apa, public speaking, skill communication seperti itu, kemudian juga table manner, kemudian juga bagaimana mereka bisa self confident, sehingga ketika mereka tampil mereka betul-betul bisa membawa nama IPMI dengan baik. Seperti itu. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Jadi memang benefit yang diberikan bukan hanya sebelum ya, sebelum karena kan pasti mereka akan mempersiapkan diri, tentu mereka akan lebih belajar begitu ya, bagaimana menghargai diri sendiri dan juga meningkatkan potensinya. Saat hari H pun mereka juga akan dilatih mentalnya ini sudah sampai mana sih, dan setelahnya atau mungkin sampai ke jenjang berikutnya masih akan ada pembinaan. Tapi ini saya tanyakan kepada Bunda Andra. Kalau misalnya saya melihat ya IPMI ini berusaha untuk menyeimbangkan antara skill bisnis dan juga etika atau mungkin spiritual keislamannya. Nah itu bagaimana dari IPMI sendiri bisa mengukur untuk kedua itu berjalan dengan seimbang seperti itu? Kira-kira bagaimana Bunda Andra? Kalau kemarin itu kita kan habis kajian ya Ustadz Ahmad Muzaki. Jadi bagaimana mengukurnya mungkin nggak pakai KPI tertentu ya, tapi semua itu kan muncul ketika seseorang itu bersikap, bagaimana berniaga. Akhlakul karimah itu sebenarnya adalah outputnya gitu. Ketika seseorang sudah berhasil menyerap ilmu-ilmu agama yang sudah diberikan, nah itu kan akan terakhir di tercermin di akhlakul karimahnya seperti itu. Dan satu lagi pesannya adalah semua yang kita lakukan itu value-nya itu ibadah ya. Jadi berbisnis pun niatkan dengan ibadah. Insya Allah bagaimana kita berdagang dengan sesama manusia ya dalam proses transaksi, kalau kita meniatkan itu sebagai ibadah, insya Allah kecurangan itu tidak akan terjadi seperti itu. Pasti kita juga ingin memberikan produk terbaik untuk pelanggan kita, customer kita seperti itu. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita samakan dengan wah ada standarisasi khusus gitu, nggak bisa ya, tapi pasti terlihat dari habitnya sehari-hari, terus habis itu bagaimana dia memperlakukan orang lain begitu, cara dia memperlakukan dirinya sendiri juga termasuk ya dari akhlakul karimah. Oke, kita kalau misalnya ngomongin soal Duta Muslimahpreneur ini bukan yang pertama berarti ya, sudah yang keberapa ini Bunda Andra? Kalau untuk Surabaya sendiri ini kita sudah melakukan yang kedua. Yang kedua. Wah, boleh dong kita spill pengalaman yang lalu. Ini dari mana dulu ini? Dari Bunda, ini juga Bunda Dery mungkin? Iya. Jadi panitia juga ya di tahun lalu. Gimana kalau misalnya keseruan di yang tahun sebelum ini? Tahun sebelumnya memang seru, ya seru banget gitu loh, karena rugi kalau nggak ikut. Tapi karena ini event pertama kita dan kita terpilih untuk sebagai percontohan di Jawa Timur. Jadi pertama kali yang mengadakan Duta Muslimahpreneur di tiap daerah itu baru pertama kali di Surabaya. Dan seluruh luar kota, IPMI yang ada di luar kota itu ya Jawa Timur, yang ada dalam Jawa Timur tuh datang ke acara kita untuk melihat prosesinya tuh seperti apa. Itu kita suatu kebanggaan tersendiri ya, bahwa kita dibuat role model. Role model, di Jawa Timur. Berarti sebelumnya skalanya nasional atau seperti apa? Ya tetap kita skala Surabaya, cuman di luar daerah di Surabaya kan mereka belum pernah mengadakan. Mereka ingin tahu prosesnya seperti apa, jalannya seperti apa acara ini. Akhirnya yang dibuat role model adalah Surabaya. Adalah Surabaya. Nggak kaleng-kaleng karena memang isinya orang Surabaya, ada Bunda Andra, Bunda Dewi dan juga Bunda Dery di sini. Oke, pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi seputar IPMI. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar emang ya kalau misalnya kita kedatangan sesama perempuan kayak gini rasanya happy gitu ya, kayak nggak mau selesai-selesai gitu ya ngobrolnya. Oke, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita terkait dengan IPMI dalam Duta Muslimahpreneur dari Surabaya tentunya. Kalau misalnya tahun lalu katanya juga seru sekali, termasuk kita akan menjadi role model ya dari Surabaya ini. Tapi kalau misalnya tadi ada yang lupa nih untuk formulir pendaftaran, katanya ada yang beda nih dari Bu Andra. Ada apa emangnya di formulir pendaftaran itu? Jadi kalau untuk proses pendaftarannya sendiri, kita sudah menyediakan ini ya, humas untuk
lomba ini, Oke. Duta Muslimahpreneur. Setelah melengkapi perlengkapan administrasi, rekan-rekan calon peserta akan kita minta untuk mengisi Google Form formulir pendaftarannya. Jadi ada beberapa data yang rekan-rekan ini harus siapkan. Tentu saja pertama data sesuai dengan KTP ya, nama, alamat, kemudian usianya, dan ada beberapa data yang kita minta, misal tinggi badan, berat badannya, dan satu lagi beberapa informasi terkait riwayat pendidikan, riwayat organisasi. Tentu kalau memiliki riwayat organisasi menjadi nilai plus ya. Kemudian ada juga prestasi yang pernah diraih, gitu. Karena kita juga akan melihat track record teman-teman di masa sebelumnya itu apakah juga pernah meraih prestasi yang bisa dibanggakan sebagai nilai plus teman-teman. Satu lagi di form pendaftaran itu juga kita akan minta teman-teman mencantumkan usaha apa yang sedang teman-teman jalani atau rintis. Nah, untuk usaha di sini itu jangan dibayangkan yang terlalu ngeri dulu ya. Jadi teman-teman yang saat ini sudah merintis usaha, karena kan masih usia muda ya, 18 sampai 25. Bisa jadi usaha teman-teman ini sudah besar. Tetapi untuk teman-teman yang baru merintis pun teman-teman boleh mendaftar. Misal membuka usaha kuliner, usaha fashion, kemudian usaha jasa dan reseller. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman, saya tuh nggak punya bisnis yang memang kayak ada tokonya, tapi saya itu punya pengalaman, misal pernah menjadi reseller produk apa yang saat ini masih digeluti dan itu ternyata mendatangkan income tambahan untuk teman-teman ya, selain mungkin uang saku masih diberikan orang tua ya. Nah, itu kan juga menjadi track record yang bagus untuk teman-teman, bisa menjadi nilai tambah ketika teman-teman itu nanti mengikuti kompetisi ini, seperti itu. Jadi jangan kecil hati, nggak harus usaha yang sudah wow besar, tapi yang baru merintis pun dipersilahkan, karena kita juga menilai kegigihan teman-teman dalam mendevelop bisnis itu seperti apa. Karena udah minder duluan baca dari ini ya, namanya ya, Duta Muslimahpreneur. Wah, berarti harus sudah berjalan berapa tahun, terus sudah sebesar apa, seperti itu omsetnya. Ternyata untuk merintis pun boleh, tapi memang harus berkomitmen ya. Iya, betul. Harus berkomitmen. Nah, ini memang kalau kita melihat IPM ini nggak pengen yang umum-umum, yang mainstream ya. Kalau misalnya kita tanya kepada Bunda Dewi ya, apa yang membedakan Duta Muslimahpreneur milik IPMI Surabaya dengan yang lainnya? Karena kan sudah banyak sekali Dutapreneur, entrepreneur itu banyak. Kira-kira apa Bunda? Ya, perbedaan Dutapreneur antara IPMI dengan yang lainnya, karena IPMI ini basicnya adalah pengusaha muslimah. Bagaimanapun kita melihat seorang duta itu bukan hanya secara physically, tapi secara inner beauty pun juga kita harus completely. Jadi keseimbangan antara mental dengan physical itu sangat penting. Keseimbangan secara mental dan fisik juga sangat penting. Karena bagaimanapun seorang pengusaha itu harus memiliki mentality yang bagus, karena memang dunia ini kejam. Jadi kita pun harus memiliki akhlakul karimah dan adab. Jangan sampai mereka di awal menggebu-gebu, tapi begitu melihat dunia nyata, banyak persaingan dan sebagainya, mereka mentalnya down dan sebagainya. Makanya kenapa perbedaan duta entrepreneur IPMI ini berbeda dengan Dutapreneur yang lainnya. Seperti itu. Karena bagaimanapun sisi mentality itu ibaratkan rumah ini pondasi. Ya, ini yang kita bedakan dari Dutapreneur yang lain. Itulah IPMI yang Dutapreneur yang insya Allah akan kita laksanakan 7 Desember besok. Wow, luar biasa. Acaranya akan dilaksanakan 7 Desember 2025 bertempat di Royal Plaza, Surabaya. Jadi ini persiapkan diri Anda, setelah ini nanti harus segera, masih dibuka ya pendaftarannya ya? Masih dibuka sampai H-3. Sampai H-3, jadi masih terus dilaksanakan pencarian bibit-bibit unggul, bukan hanya dari Surabaya ya, tapi sekitarnya masih boleh ikut daftar ya Bunda? Kalau untuk area, kebetulan tahun ini yang mengadakan baru Surabaya sama Sidoarjo. Jadi untuk KTP selain selain Sidoarjo bisa ikut kita. Kayak Malang, mungkin Tuban, Lamongan, Tuban, Bojonegoro gitu boleh. Siapa tahu kuliahnya di sini di Unair gitu kan? Iya boleh. Boleh ini ya. Jombang misal, tapi kuliahnya di sini. Boleh ya. Usia berapa? Dia masih imut, masih 17 sampai 28.
masih 17 belum boleh ya. Oke, ini kelihatannya seru sekali, tapi saya juga pengen tahu sharing-sharing ya terkait dengan sudah gabung di IPMI. Ini kalau dari Bunda Ferry sendiri sudah gabung di IPMI dari kapan, Bunda? Saya menginjak tahun ke-5. Tahun ke-5, berarti ini gabung dari 2020? Iya. Oke, 2020. Waktu itu diajakin, tahu sendiri atau gimana waktu itu gabung ke IPMI? Kebetulan saya memang suka berorganisasi ya. Oh. Dan background saya juga kebetulan usaha sendiri. Oke. Karena diajak temen, awalnya memang diajak sih, tapi saya mempelajari lagi. Oh iya, ternyata sesuai dengan visi misi saya, dan saya merasa nyaman berada di situ. Karena organisasi itu kalau kita merasa tidak nyaman itu kan untuk melakukan suatu kegiatan kan juga merasa tidak enak ya, ada beban tersendiri. Padahal kita keluar dari rumah berorganisasi, kita ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari teman baru, dan juga suasana yang baru yang pasti yang nyaman. Itu sih dan saya temukan di IPMI. Di IPMI. Waktu Iya. itu tahunya dari mana? Atau sempat kayak baca-baca dari mana gitu? Kebetulan saya punya teman yang sudah menjadi member IPMI. Oh, bagian dari IPMI. Iya, Akhirnya menjadi member. gabung deh Iya. di IPMI. Kok nyaman? Kayaknya cuma setahun deh, setahun nambah lagi 2 Nambah tahun. lagi. Makanya sudah tahun ke-5 ya. Iya, betul. Oke, ini kalau dari Bunda Dewi udah berapa lama di Saya IPMI? kurang lebih 2 tahun, ini 2 menginjak tahun. tahun kedua seperti Oke, itu. tapi udah luar biasa sekali ya. Apa benefit yang dirasakan setelah bergabung bersama IPMI? Yang Perbedaan jelas di sudah. sini teamworknya sangat luar biasa. Saya merasakan ikatan kekeluargaannya juga sangat luar biasa. Kemudian mereka ini adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mereka pun juga sebagai apa ya, the second power ya di dalam keluarga, sebagai seorang entrepreneur, dan justru itu sesuatu yang bagi saya sebuah value. Ketika seorang perempuan itu bisa menunjukkan kompetensi dirinya, bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi pun juga bisa mengupgrade dirinya untuk kita bisa bermanfaat di luar seperti itu. Wow, ini ya selalu adem ya kalau kalau kayak beliau. Oke, kalau misalnya dari Bunda Andra, pasti membersamai 50 anggota di dalamnya itu bukan hal yang mudah. Pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi sampai hari ini begitu ya. Ada ya namanya perjalanan tidak ada yang mulus-mulus saja. Apakah dari teman-teman sempat ada yang goyah seperti itu, putus asa terkait dengan yang namanya bisnis begitu ya? Ada jatuh bangun, ada yang namanya modal itu nanti bagaimana, atau lagi macet-macetnya bisnis itu, apakah dari teman-teman juga sempat merasakan seperti itu atau tantangan-tantangan apa, Bunda? Kalau untuk tantangan itu memang banyak ya, banyak. Karena wirausaha perempuan ya, itu selain mengurus usahanya sendiri juga mengurus rumah tangga. Rata-rata kalau dari teman-teman sendiri adalah pertama itu membagi waktunya. Itu yang menjadi challenge, tantangan tersendiri ya, membagi waktu antara mengurus usaha dan mengurus rumah tangga. Kalau yang kedua, biasanya tantangan untuk kami ya para UMKM itu adalah faktor modal usaha. Alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki beberapa jejaring dengan stakeholder, misal beberapa bank syariah ya, di mana mereka juga menyediakan akses untuk pendanaan untuk usaha rakyat seperti itu yang memang dicanangkan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau untuk modal, misal memerlukan tambahan modal, ada beberapa bank syariah yang sudah memang menjadi stakeholder sama kita gitu. Terus kemudian yang ketiga itu faktor pemasaran. Tadi yang membuat goyah. Ini gimana sih cara menjual barang ini, kok sudah produksi barang yang bagus tapi cara memasarkannya itu belum ada. Ya, kalau dari situ, dari curhat-curhat teman-teman, memang kendala kita itu dari sisi marketingnya, karena produk yang bagus itu teman-teman itu bisa buat, tapi yang memang challenge yang besar itu adalah bagaimana menyediakan saluran pemasaran untuk produk yang teman-teman miliki.
Nah, caranya banyak. Seperti tadi kita menyediakan beberapa akses untuk pelatihan digital marketing, kemudian menyediakan bazar atau saluran pemasaran yang langsung ke lembaga atau dinas seperti itu. Ya, seperti produk teman-teman saat ini, kita memberikan akses informasi, karena informasi itu sebenarnya sesuatu yang sangat mahal ya. Betul. Jadi misal di Siola itu kan ada SKG, ada ini ya display untuk UMKM. Ini lagi buka untuk kurasi, itu kita informasikan di grup. Jadi di instansi-instansi mana yang membuka jalur pemasaran untuk UMKM itu kita selalu informasikan di grup. Biar tetap semangat mereka gitu. Tantangan pasti ada, tapi solusi juga pasti ada. Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita yang sebenarnya nggak pengen berakhir ya. Oke, jadi kalau misalnya anda semua ini ya, atau pemirsa dari Jamaah Kopdar semuanya ya, yang perempuan pastinya muslimah-muslimah, untuk tahu informasi selengkapnya terkait dengan Duta Muslimah Planner dari IPMI Surabaya, Anda bisa langsung follow Instagramnya di @officialDutaMuslimahPlanner atau @ipmisurabaya.official. Acaranya atau hari hanya akan dilaksanakan tanggal 7 Desember 2025 bertempat di Royal Plaza Surabaya. Ini jadi jangan sampai kelewatan, ini masih ada beberapa hari ya, masih beberapa 2 minggu lagi ya, berarti masih ada persiapan untuk seleksi dan juga persiapan untuk hari hanya. Oke, kita kepada Bunda Dery ini karena 5 tahun seperti yang Ida bilang tadi, sudah bukan waktu yang sebentar ya bergabung di IPMI. Ini mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada seluruh pemirsa yang sedang menonton sekarang. Silahkan Bunda Dery. IPMI kerja cerdas, kerja ikhlas. Insya Allah teman-teman di sini saling mendukung, saling mensupport, terutama Ibu Ketua juga saling mengayomi dan saling mensupport sekali setiap kali kita ada kegiatan. Salah satunya kegiatan yang kita tunggu-tunggu hanya 2 tahun sekali, yaitu Duta Muslimah Planner. Jadi jangan lewatkan yang punya adik, kakak, cucu, putri, nah yang muslimah tentunya, ayo daftarkan segera ke Duta Muslimah Planner, karena ini ajang 2 tahun sekali dan jarang kita adakan. Jadi jangan sampai terlewat. Segera daftarkan, persyaratan bisa langsung menghubungi atau melihat di official IG kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berikutnya dari Bunda Dewi, meskipun baru 2 tahun tapi saya lihat sekali benefit yang diterima dan juga termasuk memberikan manfaatnya kepada orang sekitarnya sudah luar biasa sekali. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bunda Dewi, silahkan. Ya, untuk Duta Entrepreneur ya, khususnya anak-anak yang sekarang ini memiliki bakat, minat, khususnya yang mereka memang sangat expert sekali kepada entrepreneur. Saatnya juga teman-teman, adik-adik semuanya silahkan mencoba dan harus ikut di dalam ajang Duta Planner untuk IPMI kali ini. Jadi harapan kami mereka nanti akan memiliki value dan mereka juga akan mengetahui, oh ternyata saya mampu untuk seperti ini, seperti itu. Dan tentunya harapan kami juga bahwa IPMI ini sangat luar biasa sekali dan pasti akan memberi makna dan manfaat untuk semua masyarakat. Seperti itu. Tidak lupa yang terakhir dari Bunda Andra, silahkan untuk menyampaikan apa juga yang ingin disampaikan kepada teman-teman ya IPMI, silahkan. Baik, satu hal dari saya, kesempatan baik itu tidak datang 2 kali. Bisa jadi tahun ini adalah kesempatan terbaik teman-teman untuk mengikuti seleksi Duta Muslimah Planner. Karena ini nggak kaleng-kaleng ya, seleksinya di tingkat daerah, kota, kemudian pemenangnya akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi Jawa Timur, dan pemenang dari provinsi Jawa Timur akan kita kirimkan ke tingkat nasional. Jadi seleksi yang sifatnya nasional dan bernafaskan muslim-muslimah itu jarang. Jadi manfaatkan kesempatan baik ini. Oke, saya suka kata-katanya ini. Kesempatan tidak datang 2 kali ya. Tidak datang 2 kali. Barangkali tangga yang ini kita bisa mendapatkan kesuksesan, tapi kita juga nggak pernah tahu ya kan, kalau kita nggak nyoba. Nah ini saya kasih tantangan untuk ketiga bunda-bunda luar biasa ini, kalau disuruh
kasih satu kata untuk IPMI Surabaya. Oke, mungkin dari Bunda Dery dulu. Satu kata untuk IPMI, jangan sampai sama ya ini ya. Satu kata. IPMI luar biasa. Oke, IPMI luar biasa. Bunda Dewi. Ya, IPMI memang kita harus segera bergabung dan sama dengan Mbak Dery, luar biasa. Luar biasa. Setelah ini nggak boleh cuma luar biasa. Kalau dari Bunda Andra, satu kata untuk IPMI. Satu kata aja ya. Satu ya. Bermanfaat. Dunia akhirat. Dia 3 kata. Gak apa-apa diwakili 3-3 ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Dery, Bunda Dewi dan juga Bunda Andra yang sudah main lagi ke studio TV9 Nusantara, dan kita sudah ngobrol cukup banyak terkait dengan IPMI mencetak generasi pengusaha masa kini melalui Duta Muslimah Planner. Kalau tadi sudah ada luar biasa, bermanfaat dunia dan akhirat begitu ya. Mari bergabung. Kalau dari saya satu kata untuk IPMI yaitu istimewa. Masya Allah. Mungkin semua bisa meniru, tapi istimewanya dari IPMI itu juga nggak bisa didapetin di sembarangan tempat. Gitu ya. Oke, jadi pemirsa, untuk Anda yang mungkin memiliki putri yang tadi sudah melalui persyaratan tadi sudah mumpuni begitu ya, atau mungkin sudah cukup tertarik untuk mengikuti Duta Muslimah Planner, jadi langsung saja untuk ikuti Instagramnya di @officialDutaMuslimahPlanner atau @ipmisurabaya.official. Untuk acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2025 bertempat di Royal Plaza Surabaya. Sekali lagi terima kasih untuk IPMI Surabaya, semoga bermanfaat, lancar, sukses tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Amin. Insyaallah. Terima kasih jemaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.